Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajun Sasongko dari program studi D3 Akuntansi angkatan tahun 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang audit fraud. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita dengarkan dulu kalimat pengantar yang disampaikan oleh dosen saya, Bu Sri Dewi Wahyundaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai bersama mahasiswa akuntansi. Oke, hari ini kita belajar mengenai audit. Ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Bahkan perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian pengejaran, kemudian juga mengenai pengujian serta pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membahas mata kuliah auditing pengantar tentang audit fraud. Ada 7 poin penting pembahasan kali ini. Yang pertama, ada definisi. Definisi dari fraud ini adalah penyalahartian kebenaran atau penyembunyian fakta yang material yang menyebabkan seseorang bertindak merugikan orang lain. Ini menurut Jarner tahun 2004. Dapat kita pahami bahwa audit fraud ini untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan atas transaksi keuangan. Pembahasan kedua ada jenis-jenis fraud. Menurut The Association of Certified Fraud Examiners atau ACVA mengklasifikasikan dalam 3 tingkatan yang disebut fraud free. Tingkatan yang pertama corruption, yang kedua ada asset misappropriation, yang ketiga ada fraudulent statement. Pembahasan yang pertama corruption. Ini contohnya penyalahgunaan wewenang, penyuapan, penerimaan yang tidak sah, dan pemerasan ekonomi. Yang kedua, ada aset misappropriation atau penyimpangan atas aset, yaitu penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan. Bentuk fraud ini mudah dideteksi karena sifatnya thinkable atau mudah diukur atau mudah dihitung. Yang ketiga, ada fraudulent statement atau pernyataan palsu. Merupakan kondisi keuangan yang sebenarnya telah ditutupi dengan melakukan rekayasa keuangan dalam pelaporan keuangan untuk memperoleh keuntungan. Pembahasan yang ketiga, dampak terjadinya fraud korupsi. Rata-rata fraud di Indonesia ini berbentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama, pelayanan publik menurun. Yang kedua, kenaikan biaya administrasi. Yang ketiga, menurunkan martabat aparat birokrasi. Yang keempat, ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Yang kelima, ketimpangan pendapatan antara kaya dan miskin. Yang keempat, faktor pendorong terjadinya fraud. Ini menurut Jack Bologna. Jack Bologna ini mengungkapkan bahwa faktor pendorong terjadinya fraud ada greed atau keserakahan, yang kedua ada opportunity atau kesempatan, yang ketiga ada needs atau kebutuhan, yang keempat ada exposure atau pengungkapan. Yang pertama, greed atau keserakahan, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang ada di dalam diri setiap orang. Yang kedua ada opportunity atau kesempatan, berkaitan dengan keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga ada needs atau kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Yang keempat ada exposure atau pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila telah diketahui melakukan kecurangan.
Nah, pembahasan kelima ini ada pilar utama dalam memerangi fraud. Yang pertama ada pencegahan fraud, yang kedua ada pendeteksian dini fraud, yang ketiga ada investigasi fraud, yang keempat ada penegakan hukum atau penjatuhan sanksi. Kita bahas yang pertama, pencegahan fraud. Ini pencegahan fraud bisa dianalogikan dengan penyakit yang lebih baik dicegah daripada diobati. Jika menunggu terjadinya fraud baru ditangani, itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu. Namun jika kita berhasil mencegahnya, tentu kerugian belum sepenuhnya diambil oleh pelaku fraud. Yang kedua ada pendeteksian dini fraud atau early fraud detection. Ini merupakan untuk mengurangi terjadinya fraud. Perusahaan harus mengubah konsep pendeteksian fraud yang awalnya hanya mencari bila ada gejala, diubah dengan mencari fraud secara rutin walaupun tidak ada gejala yang nampak. Yang ketiga ada investigasi fraud. Investigasi fraud ini adalah ada bukti-bukti yang dapat kita kumpulkan dalam kegiatan investigasi fraud. Yang pertama ada bukti testimoni, yang kedua ada bukti dokumen, yang ketiga ada bukti fisik, yang keempat ada bukti observasi personal, yang keempat ada penegakan hukum atau penjatuhan sanksi. Ini merupakan ketika fraud sudah terjadi, pihak yang dirugikan seperti perusahaan maupun stakeholder harus menentukan tindak lanjut apa yang harus dilakukan untuk menangani fraud tersebut, baik secara perdata, pidana, maupun kekeluargaan. Pembahasan ke-6 ada indikasi terjadinya kecurangan. Ada gejala umum dan gejala khusus. Gejala umum. Yang pertama, pola hidup mewah. Yang kedua, terlalu eratnya hubungan antara pegawai dengan mitra kerja. Yang ketiga, kebiasaan menerima gratifikasi. Gratifikasi ini bisa kita pahami dengan penerimaan uang atau fasilitas lainnya dari mitra kerja kepada pegawai. Yang keempat, ketidakpedulian pimpinan atas perilaku seorang pegawai. Yang kelima, kontrak pengadaan barang dengan satu mitra kerja yang sering dan waktu yang lama. Ada gejala khusus. Yang pertama, pengadaan barang atau jasa di atas harga wajar. Yang kedua, berkas keuangan tidak tertib. Yang ketiga, tidak ada mutase atau rotasi pegawai. Yang keempat, adanya perangkapan antara petugas pembelian dan penerimaan barang. Yang kelima, dinas keluar kota yang berlebihan. Pembahasan ke-7, pencegahan terjadinya fraud. Yang pertama, perkuat internal kontrol. Yang kedua, penerimaan pegawai yang berintegritas. Yang ketiga, peningkatan kinerja internal auditor. Yang keempat, kesejahteraan dan penghasilan pegawai yang memadai. Kelima, rotasi penugasan dan pengambilan hak cuti. Yang keenam, menerapkan whistleblowing system. Yang ketujuh, keterbukaan informasi. Yang kedelapan, menerima saran penanganan aduan. Yang ke-9, pembinaan rohani secara berkala. Yang ke-10, penerapan reward and punishment yang baik. Yang ke-11, berintegritas. Tanpa berintegritas di sini saya garis bawahi karena pegawai yang berintegritas ini sangat penting. Apa sih arti integritas itu? Yaitu bersatunya antara kejujuran, konsisten, dan keberanian untuk melakukan tindakan benar tanpa adanya kompromi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.